Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebaikan. Semoga tercurahkan pada malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kembali kita akan membaca dari penjelasan kitab Umdatul Ahkam yang kita ambil dari pembahasan kitab Siyam, di mana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya beberapa muqaddimah ataukah pendahuluan tentang apa itu puasa, macam-macam puasa, dan kewajiban kita untuk mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua ibadah termasuk di dalamnya puasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentu saja puasa yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah tentu memiliki hikmah yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan tentu saja bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk membuat kita menjadi berat dan kesusahan, tapi sebaliknya ibadah puasa untuk memudahkan kita. Makanya di dalam ayat tentang puasa yang juga barusan tadi kita dengarkan Imam membaca, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari hikmah puasa itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi setelah Allah sebutkan tentang syariat puasa, kewajiban puasa, Allah sebutkan di akhir-akhir ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa sesungguhnya untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Walaupun memang di dalam puasa dia menahan lapar dan haus, tidak seperti di hari-hari biasa. Namun kalau dia merenungi, menghayati ibadah puasa yang dia lakukan, maka sungguh di dalamnya terdapat perkara-perkara yang luar biasa di dalam dirinya, dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya, baik di dalam agama maupun di dalam kehidupan. Puasa itu juga melatih kesabaran kita. Makanya ulama menyebutkan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrus sabar, bulan kesabaran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan kesabaran. Kenapa? Karena dengan ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan, kita
dilatih dalam 3 macam kesabaran. Karena sabar itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Ini 3 jenis kesabaran dan semuanya ada di dalam ibadah puasa itu. Kita lihat. Puasa dengannya kita menjalankan perintah Allah. Maka di situ ada jenis kesabaran, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah yang namanya ibadah puasa. Sabar kita menahan makan, minum, dan segala pembatal-pembatal puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau tidak sabar, maka ini yang membuat kita tidak lagi menjalankan perintah dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Kemudian di dalam puasa juga ada larangan-larangan yang wajib ditinggalkan dan dijauhi. Dan itu jenis kesabaran yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena di dalam puasa banyak perkara-perkara yang terkadang membuat kita hanyut di dalam perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang sia-sia, ataukah dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji kesabaran kita, apakah kita sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian di dalam puasa kita juga harus menerima derita, menerima ketentuan di mana dia terkadang mungkin menahan lapar dan haus yang di hari-hari sebelumnya ya, dia biasa dan bebas untuk melakukannya. Tetapi pada saat bulan puasa kita diuji kesabaran kita, apakah sanggup menjalankan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh melakukan ibadah puasa Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrus sabar, bulan kesabaran. Diuji kesabaran kita, makanya pada saat itu kita akan menjadi orang-orang yang bersabar. Dan tentunya kesabaran adalah suatu amalan yang luar biasa, bahkan pahala yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Dalam Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Dan itu kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian di dalam puasa kita juga bisa mendapatkan ketakwaan yang luar biasa di dalam hati kita untuk terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita betul-betul dilatih dan digembleng untuk meninggalkan perkara yang asalnya boleh. Makan dan minum kan asalnya boleh. Melakukan hubungan suami istri asalnya boleh. Tetapi di dalam ibadah puasa, pada saat kita berpuasa di siang hari, perkara yang tadinya boleh menjadi haram, tidak diperbolehkan. Nah, tatkala itu kita pun betul-betul dilatih. Pada saat perkara yang mubah saja kita mampu meninggalkannya, apalagi perkara yang haram. Makan dan minum asalnya boleh, tapi kita tinggalkan pada siang hari Ramadan dalam rangka untuk mentaati Allah. Jikalau yang itu saja kita mampu tinggalkan, apalagi yang merupakan perkara yang memang asalnya haram, tentunya akan lebih kita mampu untuk meninggalkannya. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah yang besar dari puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari ibadah puasa yang kita lakukan akan terdidik kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita tahu dan bisa menghargai keadaan orang-orang miskin yang berada di sekitar kita, di mana apa yang mereka mungkin rasakan pada setiap harinya, kita juga ikut merasakannya di bulan Ramadan. Kita juga bisa ikut merasakan bagaimana lapar, sebagaimana mungkin orang-orang fakir miskin ia telah merasakannya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain ia terus merasakan lapar dan haus. Nah, maka dengan bulan puasa, kita berpuasa 1 bulan penuh, maka itu akan melatih kita untuk mengetahui bagaimana rasanya lapar. Dan kita tahu beginilah derita yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka dengan hal tersebut kita pun akan semakin lebih menghargai mereka dan lebih dermawan terhadap mereka. Nah, dan dengan hal tersebut tentu saja akan terbentuk akhlak-akhlak yang sangat mulia. Ya, dia akan semakin mensyukuri nikmat Allah. Karena yang namanya nikmat itu akan semakin dirasakan manakala dia hilang, sudah tidak ada lagi, maka akan terasa betapa nikmatnya itu nikmat. Ya, betapa berharganya itu nikmat. Ketika apa? Ketika kita terhalangi untuk bisa mendapatkannya. Ketika hal tersebut tidak ada di hadapan kita, maka disitulah kita merasakan betapa berharganya itu nikmat. Sebagaimana orang yang sehat tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kalau dia belum sakit. Nanti pada saat dia sakit, barulah dia merasakan betapa berharganya nikmat sehat. Orang yang berada di waktu luang, di waktu senggang, dia kurang bisa menghargai nikmat tersebut manakala dia belum merasakan waktu-waktu di mana dia sempit sekali, di mana dia berada dalam kesibukan dan dia butuh waktu tambahan untuk hal tersebut. Maka di situ dia akan betapa menghargainya, ya begitu menghargainya waktu, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian halnya makanan dan minuman yang mungkin hal tersebut biasa kita hadapi, kita lihat. Namun di bulan puasa, pada saat kita berpuasa, disitulah kita merasakan betapa berharganya nikmat makanan dan minuman tersebut. Yang pada saat kita berpuasa, kita pun ya terhalangi di siang harinya untuk bisa menjangkaunya. Nah, maka akhlak-akhlak yang seperti ini akan kita dapatkan ya pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, dan hal tersebut akan semakin nampak. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan ragu dengan amalan pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang berpuasa, di mana sederet keutamaan yang sudah menanti mereka-mereka baik laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ya orang-orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, disebutkan mereka-mereka yang jujur, mereka-mereka yang bersedekah, mereka-mereka yang melakukan amal-amal kebajikan, muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di ayat-ayatnya di surat Al-Ahzab ayat 35, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bagi mereka termasuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa, as-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa entah laki-laki maupun perempuan, maka Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian puasa itu akan menjadi perisai bagi kita, akan menjadi tameng bagi kita yang bisa membentengi diri kita, melindungi diri kita dari dua perkara. Yang pertama, dari perkara-perkara maksiat,
Dengan kita berpuasa, kita akan membentengi diri kita, tidak lagi mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Dia ingat, dia sadar bahwa saya sedang berpuasa. Percuma saya puasa kalau saya masih melakukan maksiat. Dia akan berpikir begitu, ya kan? Beda kalau saat dia tidak berpuasa. Nah, tapi kalau saat berpuasa, dorongan untuk meninggalkan maksiat dan dorongan untuk melakukan ketaatan tentunya akan semakin besar. Tentunya akan semakin besar. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dia adalah junnah, tameng kita untuk menghindarkan diri kita dari maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa disebut dengan tameng atau perisai pelindung karena dia akan melindungi kita dari api neraka. Puasa akan melindungi kita dari panasnya api neraka. Dan ini keutamaan bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berbuat yang sia-sia dan janganlah ia melakukan perdebatan-perdebatan. Jangan dia banyak melakukan debat-debat, ya. Dan jangan dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, waktunya habis dalam rangka untuk melakukan perkara-perkara yang terkadang tidak berguna bagi agama dan bagi akhiratnya. Harusnya seseorang di bulan puasa dia optimalkan waktunya untuk ibadah, bukan untuk melakukan perkara yang sia-sia, bermain kartu, bermain domino, ya, bermain catur, dan perkara-perkara yang terkadang membuat ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Coba dia hiasi dengan qiraatul Quran, membaca Quran, ya, atau dia hiasi dengan berzikir kepada Allah, dia hiasi dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, sehingga dia akan mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Keutamaan di atas keutamaan. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan pada saat berpuasa jangan lakukan perbuatan yang sia-sia dan jangan banyak berdebat. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apabila ada seorang yang mencela dirinya atau mengajak dia berkelahi, maka bersabarlah, katakan sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Karena dengan hal tersebut, ya, maka dia akan terjaga dari perkara-perkara yang melalaikannya atau bahkan perkara-perkara yang justru akan membuat pahalanya menjadi habis tatkala dia melakukan ibadah puasa. Nah, dan hadis ini juga disebutkan dalam hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai, tameng dan pelindung seperti tameng atau pelindung salah seorang dari kalian tatkala berperang. Puasa itu menjadi pelindung kita. Sudah kita sebutkan tadi dari dua perkara. Yang pertama dari maksiat dan yang kedua dari api neraka. Puasa akan menjadi pelindung dari maksiat dan akan menjadi pelindung dari pedihnya siksaan api neraka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan keterangan dari Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita akan mulai membaca hadis-hadis yang beliau sebutkan tentang masalah puasa. Nah, hadis pertama yang beliau sebutkan, kata beliau di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului
puasa Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jangan, kata Nabi, illa rajulan, kecuali seseorang kana yasumu sauman falyasum, kalau dia punya kebiasaan berpuasa maka silakan dia berpuasa. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan janganlah kalian mendahului Ramadan. Para ulama menyebutkan bahwa Ramadan boleh dikatakan dengan Ramadan, boleh dikatakan dengan syahrul Ramadan. Dua-duanya boleh. Karena Nabi menyebutkan Ramadan dengan sighah mutlak seperti itu, dan terkadang menyebutkan dengan syahrul Ramadan. Iya, kadang menyebutkan dengan syahrul Ramadan. Kalau syahrul Ramadan itu sangat banyak, bahkan di dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Adapun penyebutan Ramadan secara bersendirian itu disebutkan oleh Nabi, seperti hadis man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sabda Nabi, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah 1 bulan penuh dia berpuasa, kemudian dia lanjutkan puasa 6 di bulan Syawal. Kata Nabi, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan hadis yang mengatakan la taqulu Ramadan, jangan kau katakan Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illah, karena Ramadan itu nama dari nama-nama Allah, walakin qulu syahrul Ramadan, tapi ucapkanlah bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi namun dengan sanad yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ma'syar Najih As-Sindi, dan dia dinilai oleh para ulama ahli hadis sebagai seorang yang dhaiful hadis, lemah hadisnya, sehingga tidak bisa dipakai berhujjah. Boleh kita katakan Ramadan dan boleh kita katakan syahrul Ramadan. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Nah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Insya Allah tidak lama lagi, sekitar 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Terus kita berdoa, memanjatkan permohonan kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah menghidupkan kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita pada saat bulan Ramadan berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bisa mengoptimalkan waktu kita untuk melakukan ibadah puasa dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan secara bahasa ini mungkin jarang dibahas. Ramadan itu bahasa Arab, walaupun dengan bahasa kita sudah familiar. Bulan Ramadan sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita dapatkan. Semua orang tahu apa itu bulan Ramadan. Namun ketahuilah Ramadan itu berasal dari bahasa Arab. Apa artinya Ramadan? Ramadan dalam bahasa Arab dari kata Ramadah, yarmadu. Ramadah yang secara bahasa artinya syiddatul har, sesuatu yang panas. Nah, kata para ulama, sesuatu yang panas ini bisa diitlaqkan dalam 2 perkara. Perkara yang pertama, syiddatul har, yang merupakan makna dari Ramadan, yaitu panasnya perut. Kenapa disebut seperti itu? Sebab pada saat orang berpuasa,
perut itu karena saking kosongnya terasa panas, maka disebutlah Ramadan. Itulah bulan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut Ramadan dari kata Ramadan yang bermakna syiddatul har, sesuatu yang panas. Kenapa disebut Ramadan? Karena biasanya di bulan Ramadan, bulan yang cuacanya lebih panas dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Makanya disebut bulan Ramadan. Pada kebanyakannya, walaupun mungkin di sebagian tempat bisa jadi mungkin tidak panas, tetapi kita lihat keumumannya, kebanyakannya bulan Ramadan biasanya cuacanya lebih panas daripada bulan-bulan lainnya. Daripada bulan-bulan yang lainnya. Makanya disebut Ramadan. Dan di situ akan semakin nampak ujian. Tentunya lebih mudah mana Pak? Kita berpuasa di saat cuaca mendung, mau hujan, musim dingin dengan musim panas. Tentunya lebih mudah pada saat musim dingin kan? Lebih enak rasanya, iya. Beda pada saat musim panas. Tentunya lebih memberatkan itu. Nah, disitulah diuji bagaimana kesabaran kita. Ya, di situ dilihat bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya kuat, ya, orang-orang yang mengaku dirinya hebat, apakah dia bisa menjalankan ibadah puasa? Jangan sampai karena sedikit saja, ya, menerima panasnya di bulan Ramadan, kemudian dengan itu dia beralasan untuk buka puasa. Ya. Ya, semuanya tentunya merasakan panas, semuanya tentunya merasakan haus dan lapar. Tapi disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya karena sesuatu yang sedikit kemudian kita membatalkan puasa. Nah, kalau memang kita sakit yang membuat kita tidak tahan berpuasa ada rukhsah. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan safar boleh berbuka dan dia ganti di waktu yang lain. Tapi kalau hanya sekedar sakit sedikit, ya, pusing sedikit langsung berbuka, nah ini bukan rukhsah, ya, bukan alasan untuk kita berbuka puasa. Hanya dikarenakan saya tidak tahan kayaknya ini, ya, terlalu lama buka puasa ini, tidak bisa kayaknya saya, akhirnya berbuka. Nah, dia tidak tahan dengan hal tersebut, ya, tidaklah harusnya tidaklah semestinya begitu, ya. Yang namanya puasa itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin melihat siapa hamba-hambanya yang kuat berpuasa, ya, dan siapa hamba-hambanya yang tidak tahan menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, Nabi melarang, jangan kau dahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Kenapa? Ya karena yang namanya Ramadan, hendaknya kita masuk di bulan Ramadan dengan kepastian. Jadi jangan ibadah itu jangan ragu-ragu, Pak. Jangan sampai kita melakukan ibadah karena ragu-ragu. Jangan-jangan ini Ramadan. Bagusnya saya puasa sudah. Jangan-jangan masuk Ramadan. Sehingga dia ragu-ragu. Nah, ibadah itu kita harus yakin. Kapan kita yakin sudah masuk Ramadan, baru kita jalankan puasa, supaya tidak ada keraguan di dalam hati. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kenapa ada orang yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya? Biasanya mereka lakukan ihtiyatan, untuk berjaga-jaga. Ya, untuk berjaga-jaga. Katanya jangan sampai Ramadan sudah masuk, kita belum tahu, maka kita puasa saja untuk berjaga-jaga. Kata para ulama, berjaga-jaga, berhati-hati dalam perkara yang seperti ini bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Makanya Nabi larang. Andaikan itu boleh dan sikap yang bijak, niscaya Nabi akan tuntunkan, ya kan? Nabi tuntunkan puasa kalian sebelum aja sehari atau 2 hari sebelum Ramadan untuk berjaga-jaga. Nabi tidak katakan begitu kan? Justru Nabi larang, jangan kau puasa sehari atau 2 hari sebelumnya.
Kata Nabi, kecuali illa rajulan, kecuali seseorang yang biasa melakukan ibadah puasa. Kalau dia memang terbiasa berpuasa, silahkan dia puasa. Ya misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kebetulan pas dia puasa hari Kamisnya bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan, maka silahkan, tidak masalah dia puasa. Ya, atau misalnya dia punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Pas hari dia berpuasa, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, silahkan dia puasa, tidak masalah. Atau misalnya juga kata para ulama, orang yang ingin membayar kodok puasa. Nah ini mungkin dia lalai sehingga baru mengkodok puasa tahun lalu, baru hari-hari ini, ya. Nah, sehingga tidak ada kesempatan lagi, ya. Tinggal utang puasanya masih ada, dia perlu bayar. Nah, silahkan dia berpuasa pada waktu itu. Ya, yang jelas kalau dia punya kebiasaan puasa, silahkan berpuasa. Tapi kalau kamu tidak punya kebiasaan puasa, jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ulama juga menyebutkan kenapa kita melakukan ibadah puasa itu mesti dengan bentuk yang dengannya kita harus yakin. Ya supaya apa? Supaya kata para ulama lebih semangat menjalankan Ramadan itu. Ya, tentunya kita akan lebih semangat kalau tahu ini bulan Ramadan dengan kita masih ragu-ragu, jangan-jangan bukan Ramadan ini. Tentunya beda. Pada saat kita tahu ini Ramadan, semangat lebih dan semangat untuk melakukan perkara yang lain dari ketaatan akan lebih. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga kata para ulama, yang namanya puasa Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu sesuatu yang walhamdulillah mudah diketahui. Ya. Karena apa? Nabi menetapkan puasa Ramadan dengan cara melihat hilal. Nampak hilal, maka pada saat itu telah masuk tanggal 1 Ramadan. Tidak nampak hilal, berarti kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Keesokannya otomatis sudah masuk 1 Ramadan. Mudah saja dalam menetapkan dan menentukan masuknya bulan Ramadan. Ya apalagi kita di negeri ini, di negeri kita punya pemerintah yang mengatur hal tersebut. Dilakukan sidang-sidang, ada sidang isbat. Kita tinggal tunggu keputusan itu. Ya kan? Kita tinggal tunggu keputusannya. Manakala terjadi puasa dan ditetapkan puasa pada hari ini, maka kita ikut keputusannya, selesai. Kita beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, sumu saumukum yauma tasumun nas, wa fitrukum yauma tuftirun nas. Yauma yuftirun nas. Hari kalian berpuasa adalah hari tatkala semua orang berpuasa, dan hari kalian berbuka pada saat hari raya Idul Fitri adalah hari tatkala semua orang mayoritasnya melakukan hari raya Idul Fitri. Ya, makanya dari ketentuan-ketentuan tersebut kita bisa tahu kapan Ramadan itu, kapan keluarnya Ramadan, kapan masuknya Ramadan, kita akan mengetahuinya dengan mudah. Walhamdulillah. Ya, sehingga tidak perlu kita ragu-ragu, tidak perlu kita mengambil hati-hati, bukan. Tidak perlu. Akan tetapi kita beramal dengan keyakinan. Kita beramal dengan apa? Dengan keyakinan. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fiddin, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini terkait dengan hadis yang mulia ini. Ada beberapa faedah lain yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Hanya di sana para ulama juga menyebutkan beberapa pembahasan yang lain terkait dengan kapan disyariatkannya puasa Ramadan ini. Kapan disyariatkannya puasa Ramadan ini? Ya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, kaum muslimin
melakukan ibadah puasa yang wajib, yaitu ibadah puasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Dahulu puasa Asyura adalah wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kenapa diwajibkan? Nah, ini terkait dengan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari 10 Muharram, puasa Asyura. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kata orang-orang Yahudi, ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Kata orang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak dengan Nabi Musa ketimbang kalian. Maka pada saat itu Nabi berpuasa puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan memerintahkan manusia untuk berpuasa 10 Muharram. Sehingga ketika itu diwajibkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram, sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, pada tahun kedua Hijriah, inilah tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi kan Nabi ketika berhijrah itu awal tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dihitung kapan? Pada saat Nabi hijrah, makanya disebut tahun Hijriah dari kata hijrah itu. Ya, dimulai tahun Hijriah itu pada saat Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, pada tahun kedua Hijriah, tepat di bulan Sya'ban, disyariatkanlah dan diwajibkanlah puasa Ramadan. Nah, pada saat puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura menjadi puasa yang disunnahkan sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram disunnahkan, bukan diwajibkan lagi. Yang wajib sudah ada gantinya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun kata para ulama, puasa Ramadan yang diwajibkan, ya, itu pun bertahap. Tidak langsung seperti apa yang kita rasakan sekarang. Bertahap. Bagaimana tahapannya? Dahulu di awal-awal Islam, ketika disyariatkan puasa, itu masih diberikan pilihan. Masih diberikan apa? Masih diberikan pilihan oleh Allah. Siapa yang mau berpuasa, silakan. Siapa yang mau tidak puasa, boleh, tapi bayar fidyah. Itu awal-awal diwajibkannya Ramadan. Jadi hanya diberikan pilihan. Makanya kata Allah apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, wa an tasumu khairun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dengan kerelaan hatinya melakukan kebajikan, maka itu baik bagi dirinya. Dan kalau dia berpuasa, itu yang lebih baik. Allah katakan, siapa yang berpuasa itu yang lebih baik. Jadi masih diberikan pilihan. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa silahkan, tapi wajib bayar fidyah. Semuanya, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Tatkala itu. Kemudian setelah diwajibkannya puasa, ya, dan diberikan pilihan seperti itu, muncul tahapan yang kedua. Wajib puasa secara mutlak dengan turunnya ayat, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, wajib bagi dia puasa, tidak ada pilihan lagi. Nah, sehingga semuanya wajib berpuasa, disisakan bagi orang tua yang sudah tidak mampu keluar renta, yang sudah tidak mampu lagi puasa, maka boleh bagi dia berbuka, bayar fidyah. Demikian pula bagi orang yang sakit, yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, artinya dia sakit, yang sakitnya ini mengantarkan dia kepada meninggal dunia. Bagi dia juga boleh meninggalkan puasa, cukup bayar fidyah saja. Sementara yang masih muda, yang masih kuat, harus wajib puasa. Tidak ada udzur bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya kan? Ini jamaah sekalian. Nah, hanya saja pada periode ini masih ada sesuatu yang berat bagi kaum muslimin. Apa itu? Yakni ketentuannya, kalau misalnya, ya, mendapati waktu berbuka, kalau dia dalam keadaan sadar, maka dia boleh untuk
makan dan minum. Terus sampai apa? Sampai fajar terbit. Tapi kalau dia mendapati waktu berbuka sedang dia dalam keadaan tertidur, maka dia tidak boleh untuk makan dan minum buka puasa kecuali nanti sampai hari esok. Dia puasa di sore harinya, pada waktu maghrib baru boleh berbuka. Nah, tentunya ini kan lebih berat kan? Ini berat. Jadi kalau misalnya kita ketiduran pada saat puasa, waktu buka sudah tiba, muadzin sudah mengumandangkan adzan, tapi kitanya tidur, maka pada periode itu, waktu itu tidak boleh berbuka orang itu. Dia wajib tahan sampai kapan? Sampai nanti keesokan harinya. Nah, ini dirasakan berat oleh sahabat ketika itu. Nah, akhirnya syariat ini dihapus oleh Allah, dinasakh oleh Allah. Nah, sehingga pada waktu itu, ya, pada saat periode yang ketiga, maka diwajibkan puasa Ramadan, walaupun dia mendapati waktu berbuka, dianya tidur, ya tetap dibolehkan bagi dia untuk berbuka selama dia masih mendapati waktu malam. Nah, itulah syariat yang sampai pada hari ini yang kita rasakan dan insya Allah sampai hari kiamat. Ya, nah, jadi punya apa? Punya periode dan tahapan, tidak sekaligus seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, jadi ada tahapan-tahapan puasa itu. Nah, disinilah bagaimana hikmah syariat itu. Hikmah syariat itu. Sebagaimana dulu, ya kaum muslimin tatkala diharapkan untuk minum khamar, minum minuman keras. Pengharaman khamar itu bertahap, Pak. Kenapa? Dulu orang Arab, minuman andalan mereka itu khamar. Sarapan paginya itu khamar mereka. Orang Arab dulu itu. Makanya kalau langsung diturunkan ya syariat pengharaman khamar, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka yang mau menerima. Kenapa? Itu sudah kebiasaan mereka. Minum khamar itu sarapan pagi, Pak, bagi orang-orang Arab dulu. Ya. Sehingganya dulu syariat pengharaman khamar itu bertahap-tahap. Ya, dulunya pada saat Islam datang masih boleh minum khamar, tapi pada saat mau sholat, mendekati waktu sholat tidak boleh minum khamar. Nah, makanya sahabat dulu itu awal-awal Islam minum khamarnya awal-awal. Kalau sudah mau mendekati waktu zuhur, mereka tahan, jangan minum khamar karena dilarang Nabi. Jadi tidak diharamkan dulu, bertahap pengharamannya. Haram ketika mau dekat sholat. Subhanallah, ketika turun ayat pengharaman khamar secara mutlak, karena memang ada tahapannya, tidak sekaligus. Haram khamar mutlak, ya, tidak seperti itu, tapi bertahap. Sampai pada tahapan yang terakhir, mereka sudah siap menerimanya, haram khamar secara mutlak. Maka disebutkan, ya, pada waktu itu khamar diharamkan dan seluruh syariat itu sahabat semua menerima, tidak ada yang protes kepada Nabi, tidak ada yang demo, ya, tidak ada yang demo, semuanya terima. Sampai disebutkan, ya, kota Madinah ketika itu banjir khamar, Pak. Karena semua orang di rumahnya masing-masing punya gudang khamar. Ya, mereka tumpahkan semuanya pada saat diharamkannya khamar. Kenapa? Jiwa mereka sudah siap menerima itu. Iman sudah mantap tertanam. Barulah muncul pengharaman khamar secara mutlak. Ini, Pak. Makanya memang syariat itu datang itu tidak sekaligus, ya. Ada tahapan-tahapannya. Begitulah orang belajar, Pak. Orang belajar itu kan pelan-pelan, tidak langsung diberikan ilmu semuanya. Kalau diberikan ilmu semuanya, tidak tahan ini otak, tumpah nanti dia. Nah, tapi sedikit demi sedikit, pelan-pelan, ya kan? Ya, maka dengan hal tersebut dia akan bisa, ya, meraih yang namanya al-istiqomah. Ya, makanya ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, sebagaimana Islam juga seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin kajian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti tanya jawab pada sesi pada Isya. Insyaallah taala pada Isya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ada pertanyaan, silakan diajukan dan kami akan jawab sesuai dengan ilmu yang ada pada kami insyaallah taala.
Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu